Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik ya, Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, untuk pagi hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah. Sebelum Ibu lanjut ke materi yang selanjutnya, untuk pertemuan minggu lalu, membahas tentang apa? Siapa yang masih ingat? Ayo? Iya, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, itu ada apa aja konteksnya? Ya, materi yang pertama yaitu ada pembentukan BPUPKI. Nah, BPUPKI itu dibentuk pada tanggal berapa? Siapa yang tahu? Iya, pada tanggal 29 April 1945. Oke, lanjut. Nih, penderitaan pelaksanaan Jepang terhadap bangsa Indonesia itu terdapat ada 3 poin. Yang pertama apa? Siapa yang masih ingat? Ya? Iya, pelaksanaan kerja paksa. Sering disebut apa? Romusa, iya. Yang kedua ada pengambilan paksa. Dan yang ketiga ada pembudakan paksa. Oke, Ibu lanjut ya. Untuk usulan mengenai dasar Indonesia Merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh ada 3 tokoh. Siapa saja yang masih ingat? Ya, Muhammad Yamin, terus Suepomo, dan satu lagi Insinyur Soekarno. Baik, kita langsung ke materi selanjutnya yaitu norma dan keadilan. Melalui pembelajaran daring dengan metode ceramah di YouTube, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan macam-macam norma yang berlaku dalam masyarakat dan mengidentifikasi norma yang berlaku dalam masyarakat. Ya, apa yang disebut dengan norma? Norma pada hakikatnya merupakan kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Diartikan aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku. Dalam kehidupan masyarakat terdapat 4 macam norma, yaitu ada norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, dan norma hukum. Ya, yang pertama yaitu ada norma kesusilaan. Apa yang dimaksud dengan norma kesusilaan? Yaitu peraturan hidup yang bersumber dari suara hati nurani manusia. Contohnya, tidak mengambil dompet seseorang yang terjatuh atau tertinggal, dan tidak menyontek pada saat ulangan atau ujian. Contohnya, pada saat ujian berlangsung atau ulangan, ada siswa yang mencontek, pasti akan merasa tidak tentram. Hatinya akan merasa gelisah, takut ketahuan, terus takut dimarahin guru, begitu. Itu yang dinamakan norma kesusilaan yang berasal dari hati nurani. Nah, yang kedua ada norma kesopanan, yaitu peraturan hidup yang bersumber dari pergaulan hidup manusia. Maksudnya apa, Bu? Contoh, yang pertama yaitu ada berkata sopan kepada orang yang lebih tua. Terus menggunakan tangan kanan saat memakan atau menunjukkan suatu dan sebagainya. Sanksinya apa? Sanksinya itu bisa dikucilkan, dicela, dan ditegur. Ya, selanjutnya yaitu ada norma agama. Apa yang dimaksud dengan norma agama? Ya, kita lanjut ke pengertiannya terlebih dahulu ya. Norma agama adalah peraturan hidup yang bersumber dari wahyu Tuhan. Contohnya, yang pertama ada melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menjauhi larangan yang diperintahkan oleh Tuhan dalam kitab suci. Lalu sanksinya apa? Sanksinya berupa dosa dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ada norma hukum. Apa yang dimaksud dengan norma hukum? Ya, norma hukum adalah peraturan hidup yang dibuat oleh badan-badan resmi negara yang bersifat mengatur dan memaksa setiap warga negara. Contohnya, kewajiban memiliki SIM bagi pengendara
bermotor. Sampai sini bisa dipahami anak-anak? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Sebelumnya, apa yang disebut dengan keadilan? Keadilan adalah setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan hak-hak dan tidak diperlakukan secara sewenang-wenang. Artinya harus mengadili sesama manusia. Di sini ada fungsi norma dalam masyarakat antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada pedoman dalam bertingkah laku. Norma membuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. Yang kedua ada menjaga kerukunan anggota masyarakat. Norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban. Yang ketiga ada sistem pengendalian sosial. Tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu ada nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama adalah sebagai berikut. Yang pertama, keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya. Dalam arti, pihak negara yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Oke, next, yang kedua ada keadilan legal. Apa yang disebut dengan keadilan legal? Keadilan legal yaitu hubungan keadilan antar warga negara terhadap negara dan pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga ada keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Baik, sebelum Ibu tutup pada pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan satu buah tugas. Tugasnya yaitu, catat ya, buatlah kelompok menjadi 4 bagian yang terdiri dari 4 macam-macam norma. Setiap kelompok membuat video perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Bebas, norma apa aja. Terus nanti video atau contoh videonya akan Ibu share ke grup kelas. Dicukupkan untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.